Jadi teman-teman kita mulai pendalaman Alkitab hari ini ya, membahas kitab Matius 11. Nah, kita mulai dengan doa dan lalu saya minta Pendeta Wilson bisa take over. Ya, teman-teman kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur Kau bersama dengan kami dan Kau membimbing kami sampai ke tempat ini. Kami berada di tempat masing-masing dengan setiap kegiatan kami. Kami berkumpul di tempat ini dengan jaringan internet ini, memohon agar Engkau melindungi dan Engkau memberikan hati dan pikiran yang bisa mengikuti pendalaman Alkitab ini dari awal sampai akhir. Tuhan lindungi Pendeta Wilson yang akan membawakan, biarkan suaramu saja ya Tuhan dalam hatinya yang akan membawa dia untuk memberikan masukan-masukan kepada kami semua dan ajarkan agar kami bisa juga mengerti dan bisa menjalankannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam namamu Yesus Kristus kami serahkan PA ini. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Henry. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur boleh kembali melanjutkan PA kita ya. Saya akan share screen sebentar. Jadi kita hari ini sudah sampai di Matius 11 dengan tema mengenal Sang Guru ya. Kita akan baca ayat pertama. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Saudara sekalian, di sini kita melihat Injil Matius mencatat keraguan dari Yohanes Pembaptis. Saudara, ini sesuatu yang mungkin mengejutkan banyak orang ya. Karena bagi kita Yohanes Pembaptis itu adalah model yang sangat yakin ya, imannya besar, kemauan dia menderita dan sebagainya. Tapi ternyata Matius mencatat Yohanes pun sama seperti manusia lainnya, seperti kita juga, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak luput dari keraguan ya. Jadi apa yang sebetulnya terjadi kita lihat ya. Satu sisi Yohanes ini orang yang pernah melihat langsung Roh Kudus turun ya dalam rupa burung merpati ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes ya. Dan pasti dia juga hadir di situ, dia mendengar suara Bapa yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan." Jadi Yohanes menjadi saksi langsung Tritunggal ya. Tetapi ternyata pengalaman spiritual yang luar biasa sekalipun tidak menjamin seseorang bebas dari krisis iman. Saudara, seringkali orang berpendapat kalau saya lihat sendiri dan saya mengalami, saya nggak mungkin ragu. Yohanes Pembaptis melihat sendiri, mengalami sendiri, membaptis Yesus, artinya menggenapi kehendak Tuhan. Dia melihat, dia melihat Roh Kudus, dia turun sebagai burung merpati, dia mendengar suara Bapa. Tetap aja tidak menjamin dia lepas dari krisis iman. Ya, Yohanes mengalami keraguan dan bertanya, "Apakah engkau Mesias yang akan datang itu?" Ya, padahal sebelumnya dia meyakinkan orang, "Bukan aku Mesias, ini Yesus Kristus Mesias." Ini dia, ikuti dia, begitu ya, dengarkan dia. Saudara sekalian, bagaimana mungkin seorang yang sudah melihat Tuhan berkarya, Tuhan berbicara, Roh Kudus turun, seorang yang membaptis Yesus menggenapi kehendak Tuhan, seorang yang berseru-seru siapkan jalan buat Tuhan, kok sekarang ragu? Tanyakan kepada Tuhan Yesus, apakah dia Mesias atau orang lain? Wah, saudara sekalian, ini krisis iman yang hebat loh ya. Bayangkan kalau itu terjadi pada kita sekarang. Apa iya Yesus juru selamat saya ya? Atau mungkin masih belum datang kali Mesias. Saudara bayangkan coba. Kalau itu terjadi pada kita, saya yakin kita sudah, waduh ini udah sulit melayani. Jangan ke gereja lagi mungkin atau gimana begitu ya. Ini benar-benar krisis berat. Ini dialami oleh Yohanes Pembaptis meragukan kemesiasan Yesus. Apakah engkau Mesias atau maybe not you? Saudara sekalian, kapan sih Yohanes bisa sampai ragu seperti ini? Kenapa? Dan apa yang terjadi? Ternyata kalau kita baca, Yohanes di dalam penjara. Nah, ini dia, ya.
Keraguan itu seringkali muncul ketika situasi kita tidak baik. Nah, ya. Jadi penderitaan sering menjadi konteks munculnya keraguan dan ujian iman. Saudara perhatikan. Ya, saudara perhatikan. Doa tidak dijawab-jawab oleh Tuhan. Mulai kita ragu. Kita semua memang begitu. Kita semua mengalami pergumulan, ya. Kemudian kita tersendiri begitu ya. Kita bingung kok seperti ini keadaan saya. Kita ragu. Atau kita sakit nggak sembuh-sembuh penderitaan fisik atau mengalami emotional abuse atau kita mengalami emotional struggle nggak habis-habis begitu ya. Pasti kita tanya, Tuhan, apa engkau ada? Apa engkau real ya? Seperti yang saya selama ini percaya. Atau mungkin kehilangan orang yang kita kasihi dalam waktu yang kita tidak duga, padahal kita sangat butuh kehadirannya. Saudara, orang bisa bertanya ya, Tuhan apakah engkau ada? Saudara, apa yang Yohanes Pembaptis alami dan apa yang dicatat oleh Matius itu real. Artinya memang menjadi orang Kristen itu tidak berarti kita kebal dan kita luput dari krisis iman, ya. Dan khususnya ketika kondisi tidak baik, ketika ada penderitaan, ketika doa tidak dijawab. Jadi macam-macam apa saja saudara sekalian, ya. Misalnya frustrasi, itu bisa orang frustrasi, ya. Atau kok tidak adil ya? Kok tidak adil ada orang melayani Tuhan dengan setia, kok hidupnya seperti itu? Ada orang kok tidak sungguh-sungguh, bahkan dia pura-pura, tapi kok lancar, kok Tuhan tidak adil? Apa Tuhan itu benar ya? Apakah Yesus itu benar juru selamat ya? Atau ekspektasi yang tidak terpenuhi, ya mungkin anak atau pasangan, pernikahan, mengecewakan begitu kan? Atau godaan pemikiran dunia ya, logika-logika yang sekarang diadopsi yang bertentangan dengan iman. Saudara, itu semua bisa menggoncangkan kita, ya. Tetapi satu hal yang kita belajar, Yohanes Pembaptis bahkan di tengah keraguan pun apa yang dia lakukan? Dia mencari jawaban. Maka ayat 3, dia tidak menyimpan keraguan itu sendiri. Dia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Engkaukah yang akan datang atau haruskah kami menantikan orang lain? Jadi Yohanes mengutus murid-muridnya untuk menanyakan sendiri kepada Yesus. Nah, apa yang kita belajar di sini, saudara sekalian? Kita kadang bisa mencari jawaban melalui komunitas, ya, bukan menyimpan keraguan sendiri. Seringkali ketika seseorang ada dalam keraguan, dia percaya, dia yakin, dia tidak ragu. Gak ada orang tahu jawabannya. Nah, ini dia saudara sekalian ya. Ini ironi dan ini paradoks. Maksudnya apa? Kita bisa meragukan Tuhan, tetapi kita punya kepastian bahwa orang lain gak akan bisa jawab. Sehingga kita menyimpan itu sendiri. Nah, satu hal kita belajar dari Yohanes Baptis. Dia percaya, meskipun dia ragu-ragu, mungkin Yesus bisa menjawab. Orang lain bisa menjawab. Maka dia sharingkan pada murid-muridnya. Tolong tanyakan kepada Yesus. Ya. Tapi satu hal yang kita belajar dari Yohanes juga. Yohanes men-sharingkan keraguannya. Artinya, dia tidak berpura-pura kuat di hadapan Tuhan. Jadi murid-murid Yohanes pasti juga bingung ya ketika Yohanes titip tanyakan pada Yesus apa engkau Mesias. Saya yakin murid-murid Yohanes bingung. Loh kami kira selama ini guru suruh kami ikut Yesus itu yaitu Mesiasnya. Kok sekarang guru sendiri menjadi ragu? Nah, satu hal kita belajar. Yohanes tidak menutup-nutupi, saudara sekalian ya. Tidak berpura-pura kuat di hadapan Tuhan. Satu hal yang kita belajar juga ketika Yohanes mengutus murid-muridnya bertanya, Yohanes tetap meskipun dia itu ragu, tetap open. Ya, oke, mungkin Yesus punya jawaban, mungkin ada perspektif pencerahan dari Tuhan Yesus. Coba tanyakan kepada dia. Jadi, meskipun dia ragu, dia tetap open. Maka Yohanes mengatakan, apakah engkau itu Mesias atau haruskah kami menanti yang lain? Artinya apa? Yohanes tidak pernah mau berhenti percaya ya. Dia ada keraguan apakah Yesus Mesias, tapi dia menjelaskan bahwa dia tidak akan berhenti menantikan. Kalau bukan Yesus, itu someone else, oke, kita akan tetap menanti, begitu loh. Saudara sekalian, artinya apa? Yohanes tetap membuat apa memposisikan hatinya tuh open ya, meskipun ada keraguan. Ya.
Nah, menarik sekali kalau kita lihat memang keraguan-raguan ini muncul segera setelah ayat pertama kita baca tadi ya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di kota-kota mereka. Jadi ketika misi itu mulai dijalankan dengan masif, saudara sekalian ya. Yesus mengutus murid-muridnya, memberi pesan kepada dia, Yesus sendiri memberitakan ke kota-kota yang begitu banyak. Muncul keraguan Yohanes Pembaptis. Jadi satu hal kita belajar, keraguan bisa datang justru saat pelayanan sedang berkembang. Jadi saudara yang terkasih, kita perlu waspada tetap ya, kita perlu rendah hati, kita juga perlu menyadari kita ini bisa lemah, kita ini bisa ragu ya. Bahkan di saat pelayanan sedang berkembang gencar, bisa saja ya kita itu mengalami keraguan. Karena itu kita perlu menjaga ya, menjaga hati kita. Ya, kita perlu terus bersandar pada Tuhan. Kita perlu terus membuka hati kepada Tuhan ya, karena kita nggak tahu kapan serangan keraguan itu datang ya. Dan pelayanan dan pekerjaan Tuhan, kita bersyukurnya progres itu melalui hambatan ya, bukan bebas hambatan ya. Kita berpikir seringkali, wah, keraguan Yohanes ini menghalangi pekerjaan Tuhan nih. Saudara, seringkali pekerjaan Tuhan justru melewati masa-masa keraguan atau keraguan murid-muridnya. Kita tahu Thomas pernah ragu, ya, Petrus pernah ragu, semua murid pernah ragu, begitu ya. Jadi pekerjaan Tuhan tidak berhenti hanya karena mereka ragu. Seringkali keraguan itu adalah jalan yang harus dilewati bagi pekerjaan Tuhan. Ya, tetap aja Tuhan jalankan pekerjaannya meskipun kita perlu waktu untuk semakin yakin ya. Kita perlu waktu untuk iman kita semakin kuat begitu loh. Jadi satu hal yang kita harus ingat supaya kita tidak putus asa di saat-saat kita diserang oleh keraguan, di saat kita mengalami pergumulan, di saat kita punya pertanyaan yang rasanya tidak ada jawabannya. Saudara sekalian, ingatlah bahwa pekerjaan Tuhan, kerajaan Tuhan, pelayanan itu tetap jalan melewati keraguan kita ya, bukan bukan tidak menggubris kita sama sekali. Jadi semua anak Tuhan bisa ragu, hamba Tuhan bisa ragu. Yohanes Pembaptis yang besar, Yesus katakan tidak ada orang lebih besar yang dilahirkan perempuan daripada Yohanes. Nggak ada, bisa ragu juga ya. Nah, saudara sekalian, tapi yang kita mau lihat di sini yang menarik, apa respon Yesus kepada keraguan Yohanes? Celakalah Yohanes. Apa dia respon seperti itu? Celaka Yohanes ya, sudah kasih tahu orang dia sendiri ragu, nanti masuk neraka Yohanes. Apa itu respon Yesus? Kita baca ayat 4. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yesus tidak memarahi Yohanes. Ya, Saudara, Yesus tidak langsung menjawab ya atau tidak. Pertanyaannya, apakah engkau Mesias atau haruskah kami menanti yang lain? Yesus nggak jawab. Itu pun Yesus nggak jawab. Ya jelas dong saya Mesias dong. Kenapa sih pertanyaan ini? Tidak loh. Tidak. Yesus tidak jawab langsung ya atau tidak. Betapa lemah lembutnya, sabarnya Tuhan Yesus menghandle keraguan Yohanes Pembaptis. Saudara sekalian, respon yang kita dengar dari banyak anak Tuhan yang menghadapi sesamanya yang ragu. Kamu gimana sih? Kamu kan lebih dulu jadi Kristen dari saya. Kamu yang ajak saya jadi orang Kristen. Kamu udah lebih lama melayani. Kok kamu bisa ragu? Saudara, bukan seperti itu Yesus jawabnya. Atau jawabannya nggak seperti ini. Kamu ini hamba Tuhan kok ragu? Apa hamba Tuhan kok bisa ragu? Saudara sekalian, Yesus tidak jawab seperti itu. Bayangkan Yesus menjawab Yohanes ya. Apa Yohanes? Yohanes kamu itu seperti Elia, penghubung perjanjian lama jembatan PL ke PB. Memalukan bisa meragukan Mesias. Itu memalukan. Saudara tidak. Sama sekali tidak. Kita harus belajar kesabaran, kerendahan hati, cinta kasih, kemurahan Tuhan Yesus. Kita nggak bisa izinkan daging kita yang menghakimi ini langsung memarahi orang yang ragu. Ya, keraguan membutuhkan jawaban yang lebih dalam dari sekedar yes or no.
sometimes nggak bisa kita jawab langsung begitu. Keraguan itu tuh dalam ya, pergumulan yang dalam. Tidak bisa disimplifikasi dengan jawab. Kamu nggak dengar khotbah minggu kemarin? Atau 2 minggu lalu, atau 3 minggu lalu? Itu jawabannya sudah jelas. Tidak bisa seperti itu kadang-kadang, saudara sekalian ya. Kita melihat banyak generasi muda mengalami keraguan. Apa bisa kita khotbahkan mereka? Langsung mereka dapat jawaban. Mereka malah menolak. Ya, kita harus menyadari keraguan itu seringkali akarnya dalam. Dan itu perlu dengan sabar, cinta kasih, telaten, kita pelan-pelan masuk ke sana. Tidak simpel kasih jawaban ya atau tidak. Dan ini juga perlu hikmah sebagai orang tua. Karena anak-anak kita mungkin mengalami keraguan, saudara sekalian. Ya. Nah, pertumbuhan iman menuntut kita bisa menerima hidup Kristen itu is not as simple as we think. Kita tahu ada tahap pertumbuhan iman. Ya. Memang yang paling basic itu simple. Ya. Di mana Yesus lahirkan? Bethlehem. Ya. Hari keberapa Yesus bangkit? Hari ketiga. Tapi ketika iman kita bertumbuh, jawaban seperti itu bukan jawaban seperti itu yang kita bisa menjawab pertanyaan kita. Seringkali pertanyaan itu sangat kompleks, sangat dalam. Jawabannya tidak sesimpel itu. Saudara sekalian, Yesus mengatakan pada Yohanes, ya, kepada murid-muridnya, pergi dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta jadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati bangkitan. Jadi Yesus menunjuk kepada bukti yang dapat diamati. Dia tidak ceramah filsafat yang abstrak. Gini. Saya koreksi cara pikir Yohanes ya. Coba saya koreksi ini ya. Itu pertanyaan mewakili cara pikir yang sesat. Tidak. Tuhan Yesus tidak menuju ke sana. Dia bicara hal yang bisa dilihat, yang bisa didengar. Ya, kalian murid-murid Yohanes, kalian bisa lihat kan, orang mati dibangkitkan, orang buta melihat. Nah, saudara sekalian, Yesus mulai dari yang kelihatan. Dia tidak berargumen teologis, dia tidak mengkritik cara pikir asumsi Yohanes Pembaptis, dia tidak menghakimi seperti itu. Ya, artinya Yesus mau katakan apa? Apa yang selama ini sudah diberitakan, diajarkan oleh Yesus. Iman Kristen itu berpijak pada realitas, bukan fantasi atau fiksi. Bisa diamati, bisa dilihat. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa penting kita sebagai orang Kristen hidup menjadi kesaksian yang baik? Karena orang perlu melihat apa yang dilihat dan apa yang didengar. Itu adalah kekristenan buat mereka. Bukan kita sekedar memberikan khotbah, kita memberikan konsep-konsep, tapi apa yang mereka amati. Karena ini jawaban Yesus pada Yohanes. Ya, ini yang Yesus katakan ya, bisa dilihat. Orang buta melihat kan jelas begitu ya. Orang lumpuh berjalan, itu juga jelas. Orang tuli bisa mendengar, bisa diverifikasi. Orang mati dibangkitkan, sangat-sangat jelas. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Nah, ini menarik, saudara sekalian ya. Kenapa Yesus menambahkan ini? Kabar baik diberitakan pada orang miskin. Ini kan bukan mujizat. Ini kan pelayanan pemberitaan Injil begitu ya. Kenapa disebutkan? Justru Yesus sebut ini paling akhir karena mujizat terbesar itu bukan orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, saudara sekalian, tetapi anugerah diberikan kepada yang tidak layak. Nah, ini yang mujizat terbesar. Ya. Jadi kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan ini adalah kutipan dari Yesaya. Artinya apa? Pelayanan Yesus menggenapi rencana Allah. Memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Itu kan ada di Yesaya. Artinya pelayanan Yesus menggenapi sesuai rencana Allah, meskipun berbeda dari ekspektasi manusia. Saya yakin Yohanes sebagai manusia punya ekspektasi. Kalau Yesus itu Mesias, saya di penjara, kenapa dia nggak bela saya? Yang kedua, kenapa dia nggak kunjungi saya? Dia tetap aja pelayanan seperti itu. Jangan-jangan dia itu bukan Mesias. Dia itu cuma manusia biasa, punya ambisi sendiri, memakai saya selama ini, dan saya salah. Ya, saudara, Yesus meneguhkan hati Yohanes. I am the one. Ya, akulah. Kamu gak usah tunggu yang lain karena aku menggenapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya perjanjian lama. I am the one. Jadi Tuhan Yesus jawabnya seperti itu. Ya, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Saudara, itu untuk meneguhkannya ketika nanti disampaikan kepada Yohanes. Tapi Yesus tambahkan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi intinya begini, sebagai orang Kristen,
kita seperti Yohanes bisa saja satu titik kecewa. Kecewa, ya. Saya sudah tinggalkan semuanya, saya cari kehendak Tuhan. Kok begini jadinya? I do my best, Tuhan. Saya sudah doa kok sebelum melakukan itu. Saya sudah tanya kehendak Tuhan. Dan Tuhan sudah kasih tanda. Kok begini hasilnya? Kita bisa kecewa. Tapi yang Yesus katakan, siapa yang berbahagia adalah orang yang sekalipun kecewa, tidak sampai ngambil keputusan tolak Yesus. Nah, Yesus kasih pesan, titip kepada murid-murid Yohanes. Yohanes, I understand you are disappointed. Saya mengerti kamu kecewa. Tapi saya katakan ya, berbahagialah kalau kamu tetap tidak tolak saya. Saudara sekalian, kontradiksi ya antara ekspektasi dan realita itu bagian dari perjalanan iman. Kita berharap apa, punya gambaran apa, realitanya beda ya. Tuhan, saya sudah berdoa kepada Tuhan minta jodoh. Dan Tuhan jawab, ada orang yang menyambut kasih saya. Dan Tuhan buka jalan semuanya. Tapi kenapa? Dalam pernikahan kami kok terus berantem dan perbedaan itu semakin tajam. Komunikasi kami semakin dingin. Anak-anak pun juga merasakan. Kok seperti itu Tuhan? Bukankah saya sudah berdoa? Bukankah saya sudah diberkati di gereja? Bukankah saya sudah ikut konseling pranikah? Kenapa realitanya tidak seperti yang Tuhan katakan? Berbagilah rumah tangga yang Tuhannya adalah Tuhan. Kenapa setiap hari ada keributan? Saudara, kalau kita mengalami kontradiksi antara ekspektasi kita sebagai orang Kristen dengan realita yang kita hidupi, kita harus sadar itu bagian dari perjalanan iman. Ya, itu bagian dari perjalanan iman. Orang Yahudi mengharapkan ekspektasi Mesias apa? Mesias yang bebaskan dari penjajahan. Mesias yang kasih kemakmuran ekonomi. Mesias yang kasih kemerdekaan di tanah kita sendiri. Ternyata Yesus tidak kasih kemerdekaan ekonomi, tidak kasih kemerdekaan dari musuh. Mereka tetap bukan tuan di tanah sendiri. Itu Mesiasnya Yesus. Kecewa. Sangat manusiawi. Tapi jangan menolak Yesus. Itu Yesus katakan. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bagi orang Kristen, bisa ada suatu titik dia merasa kecewa. Tetapi yang diingatkan kepada kita, jangan sampai kekecewaan itu menuntun kepada satu keputusan yang fatal. Menolak Yesus. Tetap percaya, tetap ikut dia, meskipun jarak kita dengan Yesus mungkin karena kita ada keraguan tidak begitu dekat, tapi jangan menolak. Itu Yesus katakan. Dan Yesus sangat lemah lembut menghadapi akan pergumulan keraguan Yohanes Pembaptis, saudara sekalian. Ya. Setelah murid-murid Yohanes pergi, ayat 7, mulailah Yesus berbicara kepada banyak orang itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apa kamu pergi melihat orang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apa kamu pergi? Melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan di hadapanmu. Saudara sekalian, Yesus membela Yohanes setelah murid-muridnya pergi. Artinya, Yesus tidak mencari muka. Ya, artinya pembelaan Yesus bukan sekedar untuk menghibur murid-muridnya, tapi pernyataan yang tulus tentang Yohanes di hadapan orang banyak. Setelah muridnya pergi, baru dia ngomong. Jadi pesan yang dibawa oleh murid-murid Yohanes cuman guru, Yesus berkata, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, kepada orang miskin diberikan kabar baik. Cuma itu pesannya, saudara sekalian ya. Tapi puji-pujian ini, Yohanes ini lebih besar dari nabi atau nabi yang terbesar tanda kutip begitu ya. Dan dia utusan Tuhan, itu murid-muridnya nggak dengar. Jadi Tuhan Yesus tidak sedang menyenangkan, menghibur, tapi mengatakan fakta yang sebenarnya. Saudara sekalian, ini bukan pencitraan atau diplomasi ya, tetapi menegaskan keutamaan Yohanes dalam rencana Allah. Memang Yohanes dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan untuk menjalankan menjadi pembuka jalan bagi Mesias ya. Saudara, satu hal Yesus katakan,
Yohanes bukanlah bulu yang ditiup angin. Apa sih bulu yang ditiup angin? Orang yang karakternya tidak stabil, mudah dipengaruhi keadaan sekitar atau pendapat orang. Yohanes bukan demikian, ya. Yohanes juga tidak seperti raja, yaitu berpakaian halus di istana, juga tidak, ya. Nah, saudara sekalian, Yohanes tidak mengejar, ya, bukan mengajar, maaf ya, mengejar kemewahan dan kehormatan dunia. Dia tidak seperti itu, ya. Tapi dia tetap seorang nabi dan Yesus katakan bahkan lebih dari nabi. Apa yang kita pelajari dari sini, saudara sekalian? Keraguan Yohanes tidak mengurangi bobot panggilan Tuhan dalam diri seseorang, dalam diri Yohanes. Apakah karena Yohanes ragu, Yesus langsung mengatakan, dia bukan utusan Tuhan. Karena dia bukan utusan Tuhan, salah kita. Kalau utusan Tuhan menggenapi kitab suci, membuka jalan buat Mesias, nggak boleh ragu. Kalau ragu, that's not him. Tidak. Yesus tetap mengatakan Yohanes utusan Tuhan, meskipun dia ragu. Ya, jadi keraguan Yohanes tidak mengurangi bobot panggilan Tuhan dalam dirinya. Saudara sekalian ya. Satu hal yang kita bersyukur, rencana Tuhan tidak bisa gagal meskipun Yohanesnya ragu. Toh Yohanes diposisikan untuk menggenapi Maleakhi 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku, ada tertulis lihat, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Dia menggenapi ayat ini dari Maleakhi 3 ayat pertama, saudara sekalian. Ya. Yang memvalidasi Yohanes adalah Tuhan, bukan pengakuan atau penolakan manusia. Nah, ini penting sekali, saudara sekalian ya. Jadi, mungkin manusia berkata, wah Yohanes sudah disqualified. Kenapa? Dia ragu. Dia terus terang ngomong kepada murid-muridnya, apakah Yesus itu Mesias? Ya, dia bertanya-tanya begitu kan. Dia sudah disqualified begitu kan. Saudara sekalian, tetapi bukan itu ya. Yang memvalidasi pelayanan Yohanes, memvalidasi Yohanes statusnya adalah Tuhan, bukan pengakuan atau penolakan manusia. Nah, saudara sekalian, satu hal yang kita pelajari di sini, keraguan tidak sama dengan tidak percaya, ya. Keraguan tidak sama dengan tidak percaya. Jadi kita mesti jelas mengenai pengertian keraguan. Setiap orang bisa ragu-ragu ya, tetapi tidak boleh dikatakan tidak percaya ya. Yohanes ragu ya, bukannya tidak percaya. Keraguan itu bedanya apa sama nggak percaya? Keraguan adalah mencari jawaban, tetapi masih belum menemukan. Ya, belum menemukan. Jadi tidak bisa yakin dia. Ya, saya masih mencari. Nah, itu keraguan. Nah, kalau ketidakpercayaan adalah mencari alasan atau excuse untuk menolak kebenaran. Beda sekali, saudara sekalian ya. Ketidakpercayaan adalah mencari alasan, excuse untuk menolak kebenaran. Jadi ini penting sekali kita membedakan. Kita jangan sampai salah mengerti soal keraguan. Apalagi misalnya ada saudara kita atau diri kita mungkin, Bapak Ibu Saudara sekalian, melewati fase ini. Ya, bukannya tidak percaya. Tetapi keraguan bisa terjadi pada semua orang, termasuk pada Yohanes. Ya, apa yang harus kita lakukan? Seperti Yesus ya, perlu ada pendekatan pribadi, tidak buru-buru menegur. Ya, Yesus memberikan bukti, bukan teguran. Ya, kita berikan bukti. Ya, bukti itu bukan cuma dengan mulut ya, tapi dengan perbuatan. Si Yesus berkata, coba perlihatkan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Nah, saudara sekalian, itu kan action ya. Bukan memberikan bukti itu bukan cuma ngomong begitu ya, tapi memang itu action ya. Yang Yesus laporkan begitu loh. Nah, itu penting. Jadi, Yohanes tetap melayani meskipun dia ragu. Nah, ini satu hal kita mesti akui ya. Dia tetap menjalankan panggilannya, dia tetap jaga murid-muridnya, dia mengutus murid-muridnya kepada Yesus, dia tidak mengatakan pada murid-muridnya bubar aja. Kita ternyata salah, itu bukan Mesias kok. Enggak. Dia tetap menjaga, dia tetap memelihara dan dia tidak tutup-tutupin di hadapan muridnya. Saya ragu apakah Yesus itu Mesias ya, tapi dia tetap jalankan. Dia suruh murid-muridnya cari tahu, dia minta murid-muridnya laporkan pada dia.
Saudara, satu hal kita belajar, kita tidak perlu tunggu yakin 100% untuk setia dan melayani. Ya, Yohanes Pembaptis di dalam keraguan pergumulannya, dia tetap setia, tetap melayani. Ya, memang kita melayani pada akhirnya bisa melayani, bukan karena kehebatan kita, bukan karena keyakinan kita yang stabil 100%, tapi semata-mata karena kesabaran kemurahan Tuhan. Betul-betul saudara sekalian ya. Karena kalau mengandalkan kepada kekuatan kita, saudara, kita bisa ragu, kita bisa lemah, kita nggak selalu 100%. Mungkin kita belum 100%. Ya. Ada momen di mana keyakinan kita lemah. Mungkin karena situasi penderitaan, karena doa tidak dijawab, karena ekspektasi yang berbeda sekali dengan realitanya. Tetapi ingat, kalau kita sudah dipanggil melayani, dipercayakan, just do it. Tetap lakukan, ya. Perasaan kita mungkin ada keraguan, perasaan kita punya pertanyaan, tapi itu nggak berarti kita masih stop melakukan pelayanan kepada Tuhan. Ya, tentu Tuhan bisa menjawab dalam waktu sehingga kita keyakinan kita, iman kita boleh semakin teguh. Ya, keraguan kita boleh terjawab. Satu hal yang kita perhatikan bahwa Yesus menghargai kejujuran Yohanes. Itu kita harus akui bahwa meskipun keraguan itu sesuatu yang memprihatinkan, bisa memprihatinkan, tetapi yang baik ya dari seorang Yohanes yang ragu adalah bahwa dia jujur. Ya, Tuhan lebih menghargai ketulusan dalam pergumulan iman daripada pura-pura yakin. Sip, pokoknya saya percaya 100%. Wah, ya mulutnya ngomong kencang sekali tapi nggak ada hubungan sama kehidupannya. Saudara, itu kan dangkal sekali, tidak berakar, yaitu cuma di mulut begitu kan. Dan itu karena kondisi keadaan baik. Begitu dia mengalami seperti Ayub, begitu dia mengalami kesulitan sedikit, mungkin nggak seperti itu ngomongnya. Ada orang ngomong saya yakin 100%, eh, tapi kita nggak tahu sampai itu terjadi misalnya ya, terjadi ujian, terjadi kesulitan dan sebagainya. Saudara sekali, itu sebabnya kita perlu jujur kepada Tuhan bahkan ketika kita lemah ya. Karena toh kita percaya iman yang sejati itu bukanlah tanpa keraguan ya, tetapi tetap mencari dan berpegang pada kebenaran meskipun bingung dan tidak mengerti. Ya, jadi itu iman yang sejati. Jadi iman sejati itu bukanlah iman yang nggak pernah ragu ya. Itu iman itu pasti melewati ujian seperti emas yang melewati api. Pasti ada goncangan, pasti ada yang terkikis begitu ya. Pasti ada kesakitan, pasti saudara sekalian ya. Tetapi itu kan ujian iman ya. Karena iman sejati itu bukanlah tanpa keraguan, tapi tetap mencari dan berpegang pada kebenaran meskipun bingung dan tidak mengerti. Ya. Nah, Yesus mengatakan satu kalimat yang menarik. Ayat yang 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Saudara, Yesus menyatakan bahwa di antara manusia, justru dia sedang ragu. Ya, Yohanes terbesar di antara manusia, justru ketika dia sedang ragu. Menarik ya. Kenapa kalimat ini diucapkan Yesus pas ada laporan Yohanes itu ragu? Yesus malah mengatakan dari semua orang yang dilahirkan oleh perempuan, paling agung, paling besar tuh Yohanes. Kok dikatakan pas Yohanes lagi ragu? Coba bayangkan perlakuan Yesus. Dia ini sedang meragukan Yesus. Dia ini sedang meragukan Mesias. Kok dipuji oleh Yesus? Pujinya seperti itu lagi saudara sekalian. Bagaimana kelemah lembutan Tuhan kita, kesabaran Tuhan kita, itu melampaui kata-kata. Kenapa Tuhan pujinya sekarang? Tuhan saat Tuhan Yesus, harusnya engkau memuji Yohanes ketika dia sedang berkhotbah dengan berani. Engkau katakan, ini orang lebih besar, terbesar dari seorang semua yang pernah dengan perempuan. Harusnya di momen itu dong. Kok di momen dia lemah sekali Yesus memuji dia? Nah, ini cara Tuhan. Ini cara Tuhan, saudara sekalian ya. Timing Tuhan. Penegasan ini menunjukkan Tuhan menilai dari kesetiaan total, bukan momen kelemahan. Overall, Yohanes itu luar biasa. Ada kelemahan? Of course. Siapa tidak ada kelemahan? Saudara sekalian, itu tidak mencegah Yesus memuji Yohanes loh, yang sedang ragu. Ya. Tapi coba kita tanya lebih dalam. Apa sih kebesaran Yohanes lepas dari keraguan dia?
Yesus mengatakan, kenapa dia terbesar? Karena dari semua orang perjanjian lama dan Yohanes, figur transisi, masih perjanjian lama tapi sudah menuju perjanjian baru karena Yesus sudah datang, begitu kan ya. Figur transisi. Dari semua orang rentetan di perjanjian lama, yang paling dekat dan sudah melihat Mesias, Yohanes, maka dia paling besar. Jadi paling besar ini bukanlah semata-mata berarti Yohanes nggak ada kelemahan. Yohanes itu sempurna, lebih daripada Musa. Bukan, saudara sekalian. Dia paling besar, paling agung karena dia diizinkan melihat dari dekat penggenapan janji Tuhan. Dia sudah melihat fajar Mesias terbit. Ya, seperti kita tuh kalau kita jalan-jalan naik gunung tuh mau lihat sunrise, ya, dan kita yang duluan naik ke sana di tempat puncak paling tinggi, kita lihat sunrise, kita foto. Itu maksudnya. Yohanes di posisi yang sangat-sangat istimewa dibandingkan semua orang perjanjian lama yang sudah keburu meninggal. Sehingga nggak sempat matanya melihat Mesias. Kalau ini sudah melihat Mesias, bahkan membuka jalan, dipakai sebagai pembuka jalan. Ya jelas dia terbesar. Dia teragung dalam hal itu. Dia dapat privilege, hak istimewa lebih daripada semua orang di perjanjian lama. Jelas, dialah orang paling dekat, dia jembatan. Ya, tapi, nah Yesus mengatakan, yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar dari Yohanes. Maksudnya apa? Ya kita, saudara sekalian. Kita hidup sudah, meskipun nggak melihat Yesus, tapi Yesus sudah lahir, sudah melayani, sudah mati, sudah bangkit, sudah naik ke sorga, dan sudah mengutus Roh Kudus, sudah mendirikan gereja, tinggal datang kedua kali. Wah, kita melihat lebih banyak dari Yohanes. Maka yang paling kecil dari antara kita pun, yang paling ya tidak suka melayani atau ya ogah-ogahan, orang Kristen yang demikian ya, nggak sampai gimana-gimana, itu tetap masih lebih diberkati, lebih privilege daripada Yohanes karena kita sudah melihat benar-benar ya penggenapan seluruh rencana Allah, cuman kurang satu, kedatangan Yesus kedua kali. Yaitu sebabnya dikatakan yang terkecil dalam kerajaan sorga, yaitu kita orang percaya perjanjian baru, tetap lebih besar dari Yohanes. Karena Yohanes tidak sempat lihat Yesus mati bangkit naik ke sorga, kemudian mengutus Roh Kudus, mendirikan gereja, nggak sempat ya. Dia sudah keburu dipenggal. Tapi dibandingkan dengan semua orang di perjanjian lama, Yohanes is the greatest. Karena dia paling dekat melihat Yesus. Ya, jadi orang Kristen yang apa adanya, ala kadarnya, namun hidup setelah Kristus datang, mati, bangkit, tetap lebih besar dari Yohanes. Ini definisi besar kecil, saudara sekalian ya. Jadi kebesaran dalam kerajaan Allah diukur bukan dari kencengnya suara kita, talentanya kita hebat. Ini bukan. Relasi dengan Kristus. Bukan prestasi pelayanan. Ya. Prestasi pelayanan Yohanes ya oke, begitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Musa kan, wah Musa membelah Laut Merah, begitu dari sudut manusia loh ya. Tapi kan bukan itu. Tapi karena Yohanes paling dekat dengan Yesus. Itu kebesaran. Itu greatness-nya Yohanes. Ya. Saudara fokus akhirnya bukanlah pada pencapaian kita, tapi pada karya Kristus yang kita saksikan. Karena itu, meskipun Yohanes pada dirinya, pribadinya ragu, tidak meniadakan kebesaran dia. Karena kebesaran bukan soal orang tuh ragu atau tidak ragu. Dia pernah ragu atau tidak. Bukan. Seberapa dia itu dekat dengan Kristus. Itu saudara sekalian ya. Seberapa dia mengalami karya Kristus. Dan Yesus mengatakan di ayat yang ke-12, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Artinya apa? Yesus mengakui kerajaan sorga itu memang sejak muncul diserang, ya, dan mau ditaklukkan, saudara sekalian ya. Memang ini menggambarkan realitas ganda. Ada serangan kepada kerajaan Allah. Misalnya pemenjaraan Yohanes, begitu kan ya, dan penolakan Yesus, itu kan serangan pada kerajaan Allah. Jadi di mana Tuhan mengerjakan pekerjaannya, di mana Tuhan menggenapi kehendaknya, pasti ada konflik. Yesus mengatakan pasti ada konflik. Dari dulu kerajaan Allah ketika mulai bekerja, sudah ada tantangan. Sejak Yesus lahir, ada Herodes yang mau membunuh dia. Ketika Yesus kembali dari Mesir, begitu ya, ke Israel, begitu kan, itu ada lagi pemerintah, maka mereka masih menyingkir ke Nazaret. Kapan kerajaan Allah nggak ada serangan, nggak ada konflik, ya? Jadi di satu sisi kerajaan Allah menghadapi penolakan dan tantangan. Karena itu di sisi lain, untuk masuk kerajaan Allah
memang membutuhkan tekad yang keras. Dan kadang-kadang orang syok, orang goncang, saudara sekalian ya. Orang goncang dan syok. Jadi uh, itu sebabnya satu hal kita belajar, respon kita bukan melawan dengan kekerasan, ya, tetapi tetap teguh dalam komitmen dan kasih. Ya, apapun perasaan kita, mungkin lagi sanksi, mungkin ragu, mungkin sedang seperti apa, tidak terlalu berapi-api. Saudara sekalian, tetap teguh dalam komitmen dan kasih, ya, dengan apa yang masih ada, dengan apa yang masih tersisa. Ya, artinya apa? Eh, Meskipun kerajaan sorga diserang, cara kita merespon adalah bukan dengan kekerasan, ya, tetapi dengan kasih, dengan komitmen. Sama seperti kita memutus siklus kekerasan keluarga, butuh keteguhan kasih, keteguhan hati, namun tetap dalam kasih, ya. Dikatakan sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara, Yohanes adalah Elia yang dinubuatkan. Artinya, zaman baru sudah tiba. Karena Elia kan yang lama. Yang ini kan Elia yang satu lagi yaitu Yohanes Baptis. Berarti satu zaman baru telah tiba. Nah, memang di luar dugaan, fakta ini berbeda dengan ekspektasi tradisional orang Yahudi. Mereka tetap berharap ya Elia itu hebat begitu ya, bisa bisa menurunkan hujan dari langit untuk membakar menghanguskan apa ya, minta api dari langit, maaf ya, untuk menghanguskan korban persembahan, minta hujan turun, hujan tidak turun begitu kan. Yohanes kan tidak punya melakukan mujizat seperti itu. Ya, itu berbeda sama ekspektasi tradisional. Tapi dia Elia yang berbeda. Dia Elia yang dinubuatkan. Ya, zaman baru telah tiba. Jadi, saudara sekalian, satu hal kita belajar yang Yesus ajarkan di sini. Kerajaan sorga itu maju melewati, bukan menghindari pergumulan atau serangan. Ya. Jadi pasti ada perlawanan kepada kerajaan Tuhan. Ya. Jadi jalan menuju kemuliaan bukanlah menghindari kesulitan atau muter ya, menghindari kesulitan, tapi menghadapinya dengan iman. Jadi itu perjalanan iman kita, perjalanan iman Yohanes Pembaptis, perjalanan iman setiap orang percaya, saudara sekalian. Kita bukan mengharapkan jalan bebas hambatan. Justru kita khawatir ya, kalau ada jalan nampaknya jalan bebas hambatan. Itu bukan jalan Tuhan. Kalau jalan kerajaan sorga, banyak hambatannya, saudara sekalian ya. Banyak hambatan dikatakan, sejak tampilnya Yohanes, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerong berusaha menguasainya. Kapan kerajaan sorga nggak ada tantangan? Pasti ada ya. Yang berbahaya kan jalan bebas hambatan. Itu ujungnya pasti bukan kemuliaan, saudara sekalian ya. Ujungnya pasti bukan hidup. Itu yang dikatakan di Amsal, ada jalan yang disangka orang lurus, ujungnya maut. Kita masih khawatir kalau jalan itu bebas hambatan. Yang kita perlu menerima fakta bahwa memang perjalanan kerajaan Tuhan, termasuk perjalanan iman kita, melewati hambatan. Bahkan seringkali banyak hambatan. Saudara, ayat 16. Yesus bicara sekarang menegur orang-orang yang menolak Tuhan. Ya. Ayat 16. Dengan apakah keumpamakan angkatan ini? Dia sudah tidak ngomong Yohanes Pembaptis lagi loh ya. Ini bicara tentang orang-orang. Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Anak Yohanes datang, ia tidak makan, tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Saudara, apa maksudnya Yesus? Ada anak-anak yang apapun yang dilakukan, they're never happy. Ya, waktu meniup seruling, nggak happy, dia nggak mau menari. Ya, waktu menyanyikan kidung duka, nggak mau play along, ya, nggak mau ikut mainan, begitu kan? Dia tidak berkabung. Artinya apa? Semaunya sendiri. Itu menggambarkan kekerasan hati, saudara sekalian. Ya, yang Yesus maksudkan apa sih dengan perumpamaan, dengan gambaran ini? Yohanes datang dengan pendekatan puasa dan pertobatan dan sendu, ya, moodnya sedih supaya orang itu ingat bertobat, jangan bersuka cita karena dosa. Mereka bilang dia kerasukan. Saudara, kerasukan di sini berarti fanatik atau ekstrim ya, bukan kuasa gelap ya. Wah, ini ekstrim nih, tinggalnya di padang gurun,
makannya belalang sama madu hutan, pakaian dari bulu unta, ekstrim, ekstrim nih orang ini. Ya nggak bisa kita hidup seperti dia, orang aneh itu hidup ekstrim kayak begitu. Ada bukan normal seperti itu. Artinya memang kenapa mereka menolak Yohanes? Ya mereka tidak mau menghadapi fakta bahwa kondisi spiritual mereka itu ya perlu ada penyangkalan diri, pertobatan seperti ini. Mereka nggak mau. Oke, oke, sekarang datang Yesus. Dia datang dengan sukacita dan penerimaan. Ngomongnya lain lagi, saudara sekalian. Ah, ini apa ini? Ya, ini liberal ini ya, rakus, pemabuk ya, suka sama pemungut cukai begitu kan? Apa itu guru agama seperti itu? Sama sekali tidak. Jadi nampaknya kalian tuh nggak bisa disenangkan ya dengan apapun juga ya. Dengan Yohanes kira-kira seperti itu kata-kata Yesus, saudara. Dengan Yohanes kamu bilang dia ekstrim, fanatik ya. Dengan anak manusia yang dengan cara penuh sukacita, relax begitu ya, easy going sama pemungut cukai dan sebagainya, kamu bilang liberal. Jadi yang Yesus mau katakan kepada mereka, mau kalian tuh apa? Saudara, penolakan ini lebih dalam ya, yaitu mereka menolak anugerah lebih daripada mereka menolak Yohanes. Oke lah, kalau menolak Yohanes itu bisa dimengerti dalam pengertian oke, siapa bisa hidup seperti Yohanes di padang gurun. Tapi Tuhan Yesus hidup di antara orang berdosa, makan minum bersama mereka, sangat-sangat bisa diakses, kok ditolak juga. Jadi anugerah Tuhan sudah diberikan dengan sangat-sangat gratis, dengan cara yang bisa diterima oleh orang berdosa sekalipun, pun dikritik dan ditolak. Jadi memang kesombongan rohani mereka ini terekspos ya, mereka merasa sudah tahu semuanya tentang Allah. Apa sih yang bisa kita simpulkan dari fenomena Yesus katakan ini? Kami niup seruling, kamu nggak nari. Kami nyanyikan kidung duka, kamu nggak nangis. Hati yang keras selalu ada alasan menolak Tuhan. Enggak, enggak, apa gereja seperti itu, apa gini, 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 gini. Ah, kalau gitu nggak usah gereja itulah, ke persekutuan aja. Enggak. Persekutuan tuh apa gitu ya. Oh, kalau gitu oke, sebelum kalau belum mau begitu kita baca Alkitab dulu. Ah, enggak ada waktu, enggak ada waktu. Oke, kalau nggak bisa baca Alkitab doa dulu. Ah, enggak. Saya orang berdosa nggak usah doa. Hati yang keras selalu punya alasan menolak Tuhan bagaimanapun caranya, ya. Sebabnya saudara sekalian, setiap orang harus waspada, jangan terus membiasakan memelihara excuse. Karena excuse itu beranak cucu dia ya. Tambah banyak saudara sekalian. Tambah usia tambah banyak. Oh enggak begitu saya nggak bisa. Oh nggak bisa. Excuse itu nggak pernah berkurang, selalu bertambah. Ya, itu sebabnya kita belajar dari sini. Penolakan terbesar justru terjadi setelah melihat bukti. Padahal Yesus sudah melakukan mujizat begitu banyak. Ya, tapi kemudian Yesus menutup dengan satu kalimat yang menarik ya. Hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Artinya apa, saudara sekalian? Artinya waktu akan membuktikan kebenaran. Ya, jadi orang-orang ini bisa mengkritik Yohanes fanatik, ekstrim, bisa mengkritik Yesus rakus, pelahap, liberal, begitu ya. Oke, kamu mau kasih label apa? Waktu akan membuktikan siapa salah, siapa benar. Ya, sebenarnya ini penghiburan bagi setiap kita yang melayani Tuhan. Tetap aja setia. Ya, meskipun mungkin tidak disambut, tidak diterima, waktu akan membuktikan. Ya, kritikan, komentar, penilaian, penghakiman, silakan. Itu bagian dari melayani Tuhan. Itu bagian dari mengikut Tuhan. Kerajaan Allah sejak muncul diserong oleh orang kok. Tetapi Yesus ingatkan, waktu akan membuktikan semuanya. Hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya, saudara sekalian. Ya. Dan sekarang Yesus masuk ke dalam suatu kecaman. Nah, menarik saudara sekalian, Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon, di perjanjian lama, terjadi mujizat-mujizat yang terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saudara, Yesus mengucapkan teguran keras ya. Celakalah kepada tiga kota. Korazin, Betsaida, Kapernaum ya. Celaka di sini mengandung apa? Unsur penghakiman sekaligus kesedihan. Jadi bukan kebencian loh saudara sekalian ya.
bukan menyumpahi, bukan. Ini, aduh, kalian ini. Jadi ada penghakiman namun ratapan, ada kesedihan Yesus. Sayang sekali kamu itu ya. Sudah lihat ya, sayang sekali. Saudara, sebenarnya ucapan celaka dari Tuhan Yesus ini bukan penghakiman akhir loh ya. Ini adalah warning memberikan kesempatan bertobat. Jadi sebetulnya ini ungkapan cinta kasih. Ungkapan cinta kasih ya. Tirus dan Sidon itu kan kota kafir, kota non-Yahudi ya di perjanjian lama. Tuhan dalam kemahatauannya bilang, kalau Yesus melakukan mujizat di dalam zaman perjanjian lama, di kota Tirus dan Sidon, pasti sudah bertobat. Jadi Tuhan punya hypothetical knowledge ya. Tuhan punya pengetahuan yang bersifat hipotesis. Belum terjadi, tapi kalau seandainya terjadi, dia bisa tahu begitu. Dia maha tahu begitu kan. Tirus Sidon akan bertobat. Dia tahu dengan pasti. Nah, satu hal, kenapa ya? Kota-kota Korazin, Betsaida, Kapernaum menolak. Mungkin saking terlalu akrab tiap kali lihat Yesus. Sudah nggak ada respect. Sudah nggak ada kekaguman. Jadi kebal ya akibat terlalu akrab. Nah ini satu pelajaran juga Bapak Ibu Saudara sekalian yang perlu kita waspadai begitu ya. Kita adalah orang-orang yang sangat akrab dengan Alkitab, sangat akrab dengan gereja, sangat akrab dengan pelayanan dan puji-pujian Kristen. Nah jangan sampai kita berdoa, jangan sampai kita jadi kebal. Saking terlalu akrabnya. Mungkin dari kecil sudah Kristen, ya keluarga kita Kristen, tidak ada yang tidak Kristen, begitu kan? Nah itu kita mesti waspada ya. Dan yang menarik ketika Yesus mengatakan Kapernaum dan engkau Kapernaum. Nah, ini yang ketiga ya, yang dikecam. Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Nah, Yesus bahkan tahu saudara sekalian ya. Yaitu apa? Sodom, kota yang dihanguskan api belerang oleh Tuhan, kalau dengar Injil, kalau lihat mujizat Yesus, pasti bertobat. Wah, ini kemahatauan Tuhan luar biasa. Ya. Kapernaum itu paling besar. Privilege-nya kenapa? Yesus jadikan Kapernaum sebagai markas sementara pelayanan dia. Base-nya itu di sana, dekat Galilea, di kota Kapernaum. Ya. Jadi ibu kota markas pelayanan Tuhan Yesus adalah headquarter-nya Kapernaum. Mereka paling menolak. Saudara ini mungkin terlalu dekat, terlalu akrab, merasa punya, begitu ya. Terus kita punya Yesus, dia numpang di kota kita kok. Kita yang kasih tempat dia pelayanan di sini. Mereka nggak ada respect pada Tuhan Yesus. Sombong. Mereka merasa tidak butuh karya Allah dalam Kristus. Oh ya nggak apa-apa lah Tuhan Yesus pakai tempat kami di sini. Kota-kota lain perlu sekali itu ya. Kau pergi ke kota-kota lain saja Tuhan. Tuhan pergi ke kota-kota lain saja. Nggak usah di sini begitu ya. Di sini boleh jadikan markas. Tapi we don't need you. Ya, kota lain lebih perlu. Saudara itu ada kesombongan. Ya, tidak perlu karya Tuhan. Ya. Nah ini kan dikatakan menariknya yang Yesus ngomong di sini, engkau akan diturunkan ke dalam dunia orang mati. Ini kalimat untuk Babel ya. Karena mereka merasa diri tinggi begitu loh. Saudara sekalian ini kan seperti Lucifer begitu ya. Babel, Yesaya 14 bisa dibaca juga sebagai Lucifer begitu kan. Allah tahu potensi respon setiap hati. Penghakimannya sempurna. Ayat 24 Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saudara, semakin besar terang, semakin besar tanggung jawab meresponi terang itu. Kapernaum, Korazin, Betsaida sangat-sangat dekat dengan Yesus. Lihat mujizat Yesus dari jarak dekat, ya. Nggak usah diceritain orang lain. Mereka lihat sendiri, saudara sekalian. Terangnya begitu besar, tapi mereka punya tanggung jawab juga besar. Mereka harus percaya, ya. Karena itu mereka dapat anugerah istimewa. Menolak anugerah itu lebih serius daripada dosa moral dalam ketidaktahuan. Sodom itu nggak tahu. Tirus Sidon tuh nggak tahu karena Yesus belum datang. Tapi seandainya kata Yesus sudah lakukan yang di Tirus Sidon dan Sodom, mereka bertobat. Korazin, Betsaida, Kapernaum lebih parah dari Sodom, Tirus, dan Sidon. Satu hal yang kita pelajari, saudara sekalian, sebagai komunitas rohani, kita sering paling sulit menerima cara Tuhan yang baru. Ya, tapi sekali lagi ini bentuk peringatan kasih Tuhan. Celakalah ini bukanlah dianggap kutukan Tuhan, tapi peringatan kasih. Ya, peringatan Tuhan dari kasihnya.
Dan ternyata apa, saudara sekalian? Berhasil. Kecaman Yesus malah membuahkan hasil. Kapernaum jadi pusat gereja sekitar tahun 50 sampai 55 Masehi. Berarti mereka bertobat. Ditegur keras begitu oleh Tuhan Yesus, mereka bertobat. Jadi teguran ini harus dilihat sebagai cinta kasih, bukan penghakiman. Ya. Seperti Yesus demikian lemah lembut pada Yohanes yang ragu. Yesus juga penuh cinta kasih pada kota-kota yang kebal, yang menolak dia seperti ini. Dia tidak menjauhkan cinta kasih, tetap berikan kesempatan. Dan mereka bertobat, khususnya Kapernaum, saudara sekalian. Ya. Dan kemudian kita masuk di bagian akhir ketika Yesus berkata, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua yang diserahkan kepadaku oleh Bapakku, tidak seorang pun yang kubuang. Yang tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Saudara, Yesus memuji Bapa saat menghadapi penolakan. Nah, ini luar biasa ya. Yesus ditolak di Korazin, ditolak di Betsaida, ditolak oleh markasnya sendiri Kapernaum. Tapi dia malah memuji Bapa. Ya. Kenapa Yesus memuji Bapa? Apa alasannya? Karena Yesus mengatakan Bapa menyembunyikan dari orang bijak. Yaitu siapa? Mereka yang merasa sudah tahu. Yaitu tiga kota tadi. Tiga kota tadi merasa sudah, kita lihat Yesus. Kita kan kenal siapa dia. Dia tiap hari ke sini kok. We know him. We know him inside out ya. Day and night. Kita kenal dia. Begitu kan? Mereka kan jadi seperti merasa sudah lebih tahu, saudara sekalian. Tapi malah mereka tidak mengerti inti daripada Injil, inti dari kedatangan Yesus. Malah sebaliknya Bapak menyatakan kepada anak-anak, yaitu mereka yang nampaknya tidak tahu dan sangat tergantung Tuhan. Itu Tuhan ya. Saudara, ini bukan mendukung sikap anti intelektual ya, tetapi sikap hati yang bisa diajar. Seringkali orang yang merasa sudah tahu, sudah lama belajar, itu seringkali yang harus waspada. Karena seringkali tidak lagi teachable, tidak lagi bisa diajar. Ya, anak-anak berpikir serius tentang hal yang penting bagi mereka. Nah, kita perlu pikiran dewasa tapi dengan hati anak-anak ya. Tetap meskipun sudah banyak tahu, sudah sekolah tinggi, sudah di gereja dari kecil, sudah melayani berpuluh-puluh tahun, sudah baca Alkitab bolak-balik, tetap hati kita harus hati anak-anak. Kalau kita belajar firman Tuhan, kita menantikan dengan penuh kerinduan, dengan penuh hormat, dengan penuh ucapan syukur. Nggak pernah hati kita itu menjadi merasa, ah udahlah saya nggak perlu firman Tuhan, apa sih sebelum sebelum pengkhotbah mengucapkan khotbahnya saya bisa prediksi dia mau kemana ngomongnya. Saudara sekalian, kita perlu menjaga hati anak-anak. Meskipun mendengarkan hal yang sama lagi, ya. Orang bijak duniawi cenderung menutup pikiran karena kesombongan, merasa sudah lebih tahu, begitu ya. Dan karena itu Tuhan lebih sering menyatakan diri pada yang sederhana, yang sadar dia nggak tahu, dia nggak tertindas, dia nggak bisa tahu, nggak punya akses. Yesus mengatakan, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ya, jadi Bapa berkenan memberi otoritas penuh pada anak, terserah anak, begitu ya, mau menyatakan pada siapa. Kalau Yesus mau nyatakan pada si A, ya sudah, itu memang keputusan Yesus. Bapa mendukung, ya. Hubungan unik Bapa dan anak, begitu ya. Saling mengenal sempurna, Bapa menghormati anak, anak menghormati Bapa, dan anak memilih kepada siapa dia menyatakan Bapa. Bapa setuju. Yesus mengatakan demikian. Nah, saudara sekalian, ada satu misteri tentunya ya. Kenapa Tuhan nyatakan pada orang kecil, tapi Tuhan sembunyikan dari orang bijak? Kok Tuhan pilih-pilih begitu? Nah, ini yang disebut dengan kedaulatan Allah. Dia Tuhan langit dan bumi. Dan ini kita tidak bisa mengatakan Tuhan gak adil. Kenapa? Karena memang Tuhan punya hak yang berdaulat. Dan toh semua manusia sudah menutup mata karena dosa. Ya. Dan yang ajaib sudah seperti itu, Tuhan masih mau menyatakan diri. Jadi kalau kita bertanya Tuhan adil nggak adil, itu kita perlu belajar dua macam keadilan. Yang pertama keadilan retributif. Yang kedua keadilan distributif. Retributif itu artinya semua orang dapat yang selayaknya. Semua orang berdosa, selayaknya dihukum, itu retributif. Tapi distributif adalah semua dapat perlakuan sama. Ya.
Allah adil secara retributif, tapi berdaulat dalam distributif. Nah, kita masih mengakui Tuhan punya hak, punya prerogatif. Ya, adil itu dalam pengertian semua yang dapat yang selayaknya. Orang berdosa selayaknya dihukum. Nah, itu Allah adil. Tapi kalau bagian memberikan pengetahuannya keselamatan, memberikan anugerah, ya Tuhan tidak wajib memperlakukan semua orang sama kan. Saudara sekalian, ada kedaulatan, ada prerogatif dia. Dia Allah. Ya. Toh kedaulatan Allah tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Kedaulatan Allah tidak meniadakan tetap kita mesti penginjilan. Dan kedaulatan Allah tidak meniadakan tujuan pemilihan kita. Untuk apa kita dipilih? Kita dipilih untuk jadi berkat. Ya, itu tetap ada. Allah bekerja melalui dan dengan kehendak manusia. Bukan melawan atau memaksanya. Jadi tidak ada doktrin predestinasi kalau dimengerti dengan benar. Wah, saya nggak mau percaya, dipaksa percaya oleh Tuhan. Atau saya mau percaya tapi ditekan oleh Tuhan. Nggak ada. Allah bekerja nggak pernah melawan kehendak manusia. Nggak pernah memaksa kehendak manusia maksudnya begitu ya. Tapi mengubah. Jadi orangnya pasti mau. Kalau mau tuh sukarela mau. Segala sesuatu punya arti karena ada keterlibatan Tuhan di dalamnya. Kalau dikatakan, oh paling bagus Tuhan jangan ngapa-ngapain. Serahkan pada manusia dengan kebebasannya. Nah itu baru adil. Saudara sekalian, hidup itu nggak ada artinya karena nggak ada Tuhan. Untuk hidup ada arti dan tujuan, Tuhan harus terlibat dong. Kalau tidak ada Tuhan, mana ada arti dan tujuan? Nah, kalau Tuhan terlibat, dia punya kedaulatan. Dia mau nyatakan pada siapa, ya dia lewatkan siapa, begitu kan? Itu adalah keputusan Tuhan, ya. Dan ayat-ayat terakhir ini, saudara sekalian, undangan yang indah, yang terkenal. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasan dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, undangan Yesus itu kontras dengan beban hukum Taurat dari para rabi, ya. Para rabi itu suka kasih tambahan aturan. Ya, makin banyak hukum makin bagus itu konsep mereka. Ya. Lalu kalau mau diselamatkan harus taat. Nah ini sangat berbeda. Beban itu Yesus angkat. Datang kepadaku, aku akan berikan kelegaan. Diangkat beban kita. Beban apa? Rasa bersalah masa lalu. Itu diangkat. Ketakutan masa depan, beban kekhawatiran juga diangkat. Kepura-puraan topeng, kemunafikan seseorang juga diangkat. Bahkan keraguan seperti Yohanes Pembaptis juga diangkat. Saudara, undangan ini juga berlaku buat Yohanes Pembaptis, buat setiap kita. Ya, kadang kita hidup sebagai orang Kristen membawa beban. Tuhan, bayangan saya jadi orang Kristen nggak begini loh. Kok kenyataannya begini ya? Nah, itu ada konflik, ada keraguan, ada pergumulan. Itu pun kita bisa bawa pada Yesus, kasihkan kepada Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Apa aja beratnya? Bebannya, beratnya. Silakan dibawa pada Yesus. Termasuk keraguan. Dan Yesus memberi kelegaan. Tapi kelegaan itu istirahat, ya rest, itu bukan berarti tanpa beban. Cuman Yesus katakan beban yang kuberikan itu tepat dan ringan. Karena perintah Tuhan Yesus sesuai realita. Konsisten dan jelas. Ya. Ada pekerjaan tapi pekerjaan yang benar. Di mana kita belajar dari Yesus sendiri yang rendah hati dan lemah lembut. Jadi kita tidak ditinggalkan. Tidak ditinggalkan. Saudara, dalam hidup ini kita ada beban. Ya. Pertanyaannya, apa sih beban yang tepat dan apa sih beban yang salah? Ya, coba kita lihat. Kelelahan ya, yang bikin kita itu berbeban. Itu bisa muncul dari mana? Terlalu banyak pekerjaan yang salah atau tidak ada pekerjaan sama sekali. Itu bisa muncul ya. Ada orang yang mengatakan saya capek, kenapa? Nggak ada kerja. Saya kerja di kantor itu nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan, capek saudara sekalian. Terlalu banyak pekerjaan yang salah juga capek. Yesus tidak menawarkan bebas beban, tetapi dia memimpin kita kepada aktivitas yang tepat. Dan kenapa kita boleh katakan apapun beban yang Tuhan titipkan, yang Yesus titipkan kepada setiap anak-anak Tuhan, itu kenapa disebut ringan? Bukannya ringan dalam pengertian nggak berat ya saudara sekalian, tapi disebut ringan karena sesuai desain Allah untuk manusia.
Kalau misalnya sebagai contoh otot kita tidak pernah angkat apa-apa yang berat sedikit pun. Kantong plastik belanjaan nggak pernah angkat karena diangkat orang lain. Ya otot kita mengecil. Nggak bisa angkat apa sendok pun nggak bisa. Memang desain Tuhan otot itu harus dipakai. Olahraga, mengangkat beban, dan sebagainya. Nah itu kan jadi ringan. Ya bukan berarti nggak ada beban. Ada, tetapi itu ringan. Kenapa? Sesuai desain. Didorong oleh kasih, bukan ketakutan. Kita bukan dibebani dengan takut masuk neraka, takut dihajar Tuhan, dihukum Tuhan. Bukan. Didorong oleh kasih. Dan Yesus memberikan kekuatan, maka berasa ringan ya. Dan dalam prosesnya ada sukacita. Jadi itu yang dimaksud dengan ringan, saudara sekalian ya. Bukan hidup Kristen itu tidak ada beban, tetapi beban memang sesuai desain Tuhan. Ya. Dan kita didasarkan pada kasih. Lalu Tuhan kasih kekuatan, dampingi, dan ada sukacita dalam prosesnya. Jadi bagi orang Kristen beristirahat sama berkarya itu berjalan bersama, bukan kontradiksi ya. Bukan kontradiksi saudara sekalian. Maka tema kita, saudara sekalian, mengenal sang guru, apa yang kita bisa simpulkan sih? Saudara, Yesus membawa paradoks yang mengubah. Ya, yaitu apa sih saudara sekalian? Memuji yang ragu. Orang ragu kok dipuji. Yohanes Pembaptis. Orang yang dilahirkan perempuan yang paling besar, Yohanes Baptis. Kok dipuji lagi ragu. Ya. Itu kota-kota yang tolak Yesus, yang Yesus ucapin celaka, malah dikasihi. Sampai bertobat Kapernaum. Ya. Dan orang berbeban kok dikasih beban. Tapi justru untuk memberikan kekuatan. Ini kita kalau mengenal cara Tuhan, memang awalnya membingungkan, saudara sekalian ya. Tapi tetap ikuti dia. Melewati segala keraguan, kekecewaan, tetap ikuti dia. Karena kita akan kenal dia sebenarnya siapa. Karena Yesus memang berbeda dari ekspektasi kita. Nah, memang perbedaan ekspektasi dan realitas ini memberikan kita kesempatan apa? Grow. Growing itu memang painful. Melewati tantangan, melewati kontradiksi antara ekspektasi dan realita kita. Tapi grow, keep growing, kan begitu. Ya, itu bagaimana kita mengenal sang guru, bertumbuh dalam pengenalan kita akan Yesus. Jadi respon kita kepada Yesus yang demikian, yang memang adalah Allah sejati, manusia sejati, tapi seringkali tidak sesuai ekspektasi kita itu apa? Ya kita jujur dalam pergumulan. Seperti Yohanes. Coba tanya kepada Yesus, apa dia Mesias? Si Yohanes tidak menyembunyikan itu, saudara sekalian ya. Dia suruh murid-muridnya tanya. Depan umum. Tetap rendah hati, mau belajar, dan bisa diajar. Kita boleh punya banyak pengetahuan, banyak pendidikan, pengalaman hati, itu tetap harus anak-anak. Tuhan ajar saya. Whatever it is. ABC lagi, I wanna learn. Hati kita masih seperti itu. Saudara sekalian ya. Dan percaya bahwa bebannya selalu tepat untuk kita. Meskipun kita tidak selalu bisa menyesuaikan ekspektasi dengan realitas dalam perjalanan ikut Tuhan. Sekalipun kita dari waktu-waktu melewati keraguan, tetapi saudara, deep down kita harus percaya beban yang Tuhan berikan just right for us ya, tepat sekali untuk kita membawa kebaikan pada akhirnya. Oke, saudara sekalian, demikian ya materi kita dari Matius 11. Sampai di sini saya kembalikan pada Pak Henry untuk tanya jawab kita ya.